Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Lisna di segmen Suara Tokoh. Untuk kalian yang belum tahu, konten Suara Tokoh itu tuh konten apa sih? Nah, jadi konten Suara Tokoh itu adalah salah satu konten yang ada di channel YouTubeku, yang mana isi kontennya itu aku akan berperan jadi tokoh cewek di sebuah cerita dan akan mengungkapkan, membacakan atau mengatakan dialog ataupun monolog yang biasanya diucapin si tokoh cewek di cerita dengan tema yang berbeda-beda pastinya. Jadi, misalkan di segmen Suara Tokoh ini bertema jatuh cinta, berarti aku akan berperan jadi sosok cewek yang sedang jatuh cinta dan akan mengungkapkan kalimat yang biasanya diucapin sama cewek yang sedang jatuh cinta, kayak di cerita-cerita novel, cerpen atau pencerbung gitu. Dan untuk segmen Suara Tokoh kali ini, temanya adalah pengagum rahasia. Jadi bentar lagi aku bakal berubah jadi sosok cewek yang mengagumi seorang cowok secara rahasia, secara diam-diam gitu. Nah, di antara kalian ada gak sih yang pernah ngalamin kayak tema kali ini? Jadi pengagum rahasia seseorang. Gimana ya rasanya? Kira-kira monolog atau dialog apa yang akan aku katakan? Apakah bikin baper atau enggak? Pokoknya jangan skip, tonton dan dengarkan sampai selesai ya. Oke guys, seperti biasa, sebelum lanjut pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian enggak ketinggalan notifikasi video terbaru aku. Daripada penasaran, mending langsung aja kita dengarkan. Ini dia Suara Tokoh kali ini dengan tema pengagum rahasia dari Lisna Gusiani. Enjoy guys! Aku mau cerita tentang bagaimana bisa aku jadi pengagum rahasia seseorang. Jadi dulu, waktu aku masih memakai seragam putih abu-abu, semuanya dimulai. Awalnya aku gak tahu siapa dia. Pertama kali aku lihat dia pun, aku lupa kapan dan di mana tepatnya. Tapi dulu tuh, aku sering lihat dia di depan kelasnya, sama beberapa kali di lapangan. Yang buat aku lebih inget dia dibanding temen-temennya, karena tinggi badannya. Iya, dia tinggi banget sih. Sampai buat aku insecure. Aku rasa sering banget tanpa sengaja aku lihat dia, entah itu dari jauh ataupun berpapasan. Dari situ tanpa sadar aku lebih sering lagi merhatiin dia, gerak-geriknya, tingkahnya, nyari tahu tentang dia, sosial medianya. Sampai akhirnya hari itu aku tahu nama dia Akbar. Dia lahir bulan September, cowok tertinggi kedua di kelasnya. Kayaknya dia pendiam, senyumnya manis banget, matanya sedikit sipit. Ternyata dia bukan asli orang sini. Dia ikut satu ekskul di sekolah. Motor metiknya itu warna hitam merah. Helmnya hitam. Sampai mantannya pun aku jadi tahu.
Terus pernah ya, waktu itu aku lagi di depan kelasku, terus aku lihat dia keluar dari kelasnya sama temennya. Dia pakai baju olahraga. Aku merhatiin dia dari keluar kelas sampai jalan-jalan. Aku kira dia mau ke kantor. Aku gak sadar, pas dia udah sampai lapang, dia balik lihat aku. Setelah beberapa detik, aku baru sadar kalau dia balas lihat aku. Aku kaget banget, malu banget, dan langsung balik badan terus jongkok. Belum sampai di situ, aku kira kan dia mau ke kantor, tapi ternyata dia ke ruang TU yang ada di samping kelasku. Dan entah ini benar atau enggak, tapi pas dia jalan lewatin aku ngerasa dia ngelirik aku gitu. Dari situ aku ngerasa dia notice aku. Kayak di sosmed dia jadi selalu menyukai postinganku, lihat storyku. Terus kadang kalau aku lirik dia, aku ngerasa dia balas lirik aku. Aku jadi makin sering ketemu dia dimanapun. Di lapang, di kantin, perpus, musola, gerbang, kantor, parkiran. Pokoknya mau seramai apapun situasinya, aku bisa tahu dan aku sadar kalau di situ ada dia. Seperti waktu upacara. Mau dia baris dimanapun, di depan, belakang, di kanan, di kiri. Aku tahu posisi dia baris di mana. Waktu acara bazar, mau berapapun cowok yang pakai baju sama warnanya dengan baju yang dia pakai, tapi aku tahu mana dia dan mana cowok lain. Mau sebanyak apapun orang di kantin sampai desek-desekan, aku tahu dia duduk di meja mana. Pokoknya kalau ada dia, mata aku tuh kayak udah disetting otomatis gitu untuk selalu sadar dan ngeliat ke dia. Connect-nya tuh cepet banget tau. Sampai hari itu terjadi. Hari dimana aku sadar mungkin aku terlalu berharap sama dia yang gak pasti, yang bahkan kita saling say hello pun belum pernah. Hari itu aku latihan ujian praktik, dan aku nyari dia karena aku dengar kelasnya pun sama latihan. Aku tengok kanan kiri nyari dia, sampai mata aku ngeliat pemandangan yang bikin sesek, bikin hati aku sakit. Aku lihat dia gandengan sama cewek lain, cewek yang satu jurusan sama dia. Sumpah, rasanya sakit banget, sampai mau nangis tapi aku harus tahan. Hari sebelumnya aku emang pernah denger katanya dia lagi deket sama cewek satu jurusannya, tapi itu kan belum pasti, jadi ya aku kira itu cuma gosip. Tapi setelah hari itu, aku semakin sadar gak seharusnya aku berharap sama seseorang, apalagi yang gak pasti dan gak jelas. Bukankah hal paling menyakitkan adalah berharap pada manusia? Tapi yang menjadi aneh dan bikin aku bingung juga bertanya-tanya dari dulu sampai sekarang itu adalah, padahal belum pernah saling sapa, kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia?